Bismillahirrahmanirrahim. Materi terakhir dari pembahasan nun sukun dan tanwin, yaitu ikhfa haqiqi. Ini bentuk tulisan Arabnya. Ikhfa haqiqi. Secara bahasa, ikhfa artinya samar atau menyamarkan. Sedangkan haqiqi secara bahasa artinya sungguh-sungguh atau yang sebenarnya. Bacaan samar yang sebenarnya adalah bacaan antara izhar dan idgham. Nun mati atau tanwinnya tidak dibaca jelas sebagaimana bacaan izhar, dan tidak pula nun mati atau tanwinnya melebur atau tidak dibaca sama sekali sebagaimana bacaan idgham. Tetapi ikhfa haqiqi cara bacanya samar disertai dengung, dibaca dengan sungguh-sungguh antara bacaan izhar dan idgham. Huruf ikhfa haqiqi ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Cara menghafal atau mengingat ke-15 huruf ikhfa ini sangatlah mudah, yaitu selain huruf izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab, maka itu huruf ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi terjadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa haqiqi yang 15 ini. Maka cara bacanya, pertama, mengetahui makhraj huruf ikhfa-nya. Kedua, arahkan dengung nun sukun atau tanwinnya ke makhraj huruf ikhfa yang berada di depannya. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Mari kita lihat contoh dan prakteknya. Huruf pertama, ta. Sebagaimana disebutkan di awal, langkah membaca ikhfa yang pertama harus mengetahui makhraj huruf ikhfa-nya. Di sini huruf ta, makhrajnya berada di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Nun mati bertemu huruf ta. Contohnya kuntum. Ketika dengung nun sukun, maka posisi ujung lidah kita sudah ancang-ancang persiapan atau mendekati pangkal gigi seri atas. Kuntum. Kemudian tanwin bertemu huruf ta. Contohnya jannatun tajri. Kemudian huruf sa. Makhraj huruf sa terletak di ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Contohnya nun mati ketemu sa. Mansuron. Mansuron. Ketika dengung nun mati, maka posisi ujung lidah kita sudah ancang-ancang persiapan atau mendekati
ujung gigi seri atas. Mathuron. Kemudian tanwin. Dalam hal ini tanwinnya memakai kasrotain. Bertemu dengan huruf sa. Contohnya, muto'in sama aminin. Muto'in sama aminin. Kemudian huruf jim. Nun mati bertemu huruf jim. Huruf jim makhrajnya terletak di tengah lidah menyentuh langit-langit atas. Nun mati bertemu huruf jim. Contohnya, injila. Ketika dengung nun sukun, maka posisi tengah lidah kita sudah ancang-ancang mendekati langit-langit atas. Kemudian tanwin bertemu huruf jim. Contohnya, hubban jamman. Huruf dal. Makhrajnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Contohnya, dadan. Dadan. Ketika dengung nun mati, maka posisi ujung lidah kita sudah ancang-ancang persiapan atau mendekati pangkal gigi seri atas. Tanwin bertemu huruf dal. Contohnya, dakkan, 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 dakkan. Kemudian huruf dha. Makhrajnya ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Contohnya, munzirun, munzirun. Kemudian tanwin bertemu huruf dha. Contohnya, basitun zira'aihi, basitun zira'aihi. Ketika dengung tanwin, maka posisi ujung lidah kita sudah mendekati ancang-ancang atau persiapan ke ujung gigi seri atas. Kemudian huruf zai. Makhrajnya ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bawah. Contohnya, nun mati ketemu zai. Anzalna, anzalna. Ketika dengung nun mati, maka posisi ujung lidah kita sudah mendekati ancang-ancang dan persiapan ke pangkal gigi seri bawah. Anzalna. Kemudian tanwin bertemu huruf zai. Contohnya, nafsan zakiyatan, nafsan zakiyatan. Kemudian huruf sin. Makhraj huruf sin terletak di ujung lidah bertemu pangkal gigi seri bawah. Contohnya, insiyan, insiyan. Ketika dengung nun mati, maka posisi ujung lidah kita sudah mendekati atau ancang-ancang ke pangkal gigi seri bawah. Insiyan. Tanwin bertemu huruf sin. Contohnya, kalimatun sabaqat, kalimatun sabaqat. Terakhir, huruf shin. Makhraj huruf shin terletak di tengah lidah menuju langit-langit atas. Contohnya, nun mati ketemu shin. Min syai'in, min syai'in. Ketika dengung nun mati, maka posisi tengah lidah kita
sudah ancang-ancang mendekati langit-langit bagian atas. Yang terakhir, tanwin ketemu shin. Contohnya, ghafurun syakurun. Ghafurun syakurun.